metode atau alur dari pembelajaran. Jadi untuk teman-teman, Pak, diulangi. Recordernya baru mulai. Ulangi dulu, ya. Ya, sudah, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini kita mulai dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dulu. Supaya apa yang akan kita lakukan, langkah kita ambil, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk teman-teman yang ikut dalam pelatihan ini, saya sebagai moderator untuk membuka acara ini dengan sama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita buka dalam sesi ini adalah alur daripada pembelajaran. Oleh karena itu, kepada peserta dimohon untuk memperhatikan jika ada yang kurang jelas nanti setelah ada sesi tanya jawab, silakan peserta atau saudara-saudara bisa ditanyakan langsung kepada pemateri. Oleh karena itu, untuk lebih singkatnya acara ini persilakan kepada pemateri untuk mempresentasikan apa dari tujuan dan alur dari pembelajaran tersebut. Karena itu kami persilakan oleh pemateri. Silakan Bu. Atas kesempatannya yang diberikan, saya akan share dulu materi kita tentang alur tujuan pembelajaran. Biar gede sombong kata maksudnya sombong. Berarti hari ini hari kesombongan. Suaranya? Ya, untuk sesi sinkronus kita kali ini, kita akan membahas tentang alur tujuan dari pembelajaran. Kira-kira apa ada yang sudah tahu sebenarnya yang namanya alur tujuan pembelajaran itu seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang alur, berarti itu adalah suatu urutan ya, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar atau terbalik dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, alur tujuan pembelajaran ini berarti itu juga merupakan suatu urutan. Tentu saja urutan dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran Nah, di sini alur pembelajaran itu merupakan rangkaian dari tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, tujuan-tujuan pembelajarannya itu kita susun atau kita rumuskan dari yang namanya capaian pembelajaran. Setelah kita menemukan apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari capaian pembelajaran, kita akan menyusun alurnya itu atau tujuan-tujuan itu secara berurutan dengan susunan yang logis sejak awal hingga akhir suatu fase. Tentu saja jika tujuan itu untuk mengukur kognitif, maka akan disusun mulai dari yang level kognitif paling rendah C1
sampai yang paling tinggi C6. Nah, berikut adalah konsep dari alur tujuan pembelajaran di sini. Dimulai dari capaian pembelajaran dulu. Ini adalah kompetensi yang diharapkan, kemudian dari capaian pembelajaran itu diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, yang tujuan-tujuan tersebut disusun secara sistematis dan logis menjadi suatu alur. Nah, alur pembelajaran ini itu akan menjadi panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Sehingga penyusunannya harus disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Hal yang penting yang harus kita perhatikan sebagai guru itu berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Berarti alur pembelajaran ini gurulah yang menentukan atau menyusunnya. Pemerintah hanya menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh. Jadi apa yang diberikan oleh pemerintah itu bukan baku, itu hanya sebagai contoh. Nah, guru sendiri yang akan menyusun alur pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kita bisa melihat di sini alur pembelajaran itu mulai dari kompetensi, kemudian konten, ada variasi sampai nanti kita bisa mengukur capaian pembelajarannya. Ini ada contoh dari alur pembelajaran. Jadi di sini capaian pembelajarannya sudah disebutkan. Nah, tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran ini ada beberapa poin. Nah, poin-poin tujuan inilah yang disusun mulai dari yang C1 sampai C yang paling tinggi. Kalau nggak ada C1 ya dimulai dari C2. Pokoknya mulai dari urutan yang terendah sampai yang tertinggi. Dan berurutan sesuai dengan waktu pembelajarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Kegiatan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Ibu pemateri, Ibu Widuri. Tadi sudah dipaparkan daripada tujuan atau alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum jelas, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Saya kasih waktu dan kesempatan, silahkan Bu. Silakan yang mau bertanya Ibu, silakan. Mungkin ada dari Ibu Musliha yang menanyakan bagaimana tentang ATP itu sendiri. Baik Pak, saya akan menanyakan sesuatu.
yang menyangkut tentang tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Bagaimana membedakan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran? Saya ulang sekali lagi, bagaimana membedakan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran? Bisa Saya kira. saya Baik, jawab? terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Ibu Widuri. Pertanyaannya itu adalah apa perbedaan dari tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Ini persilakan Bu Wid. Oh ya, ya, terima kasih. Jadi kalau capaian pembelajaran itu adalah suatu kompetensi yang memang harus dicapai peserta didik selama kurun waktu tertentu. Berarti itu capaian besarnya. Sedangkan tujuan pembelajaran itu dicapai di setiap langkah-langkah pembelajaran. Jadi ada, kalau gampangnya dianalogikan, capaian pembelajaran itu pusatnya. Sedangkan untuk mencapai capaian pembelajaran itu ada hal yang harus dicapai terlebih dahulu yang secara berurutan sehingga dicapailah capaian pembelajaran akhir. Jadi tujuan pembelajaran itu apa yang ingin dicapai di setiap sesi pembelajaran. Jadi mungkin 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Sedangkan capaian pembelajarannya itu capaian akhir yang akan diperoleh peserta didik setelah melewati proses-proses tersebut. Begitu Bu, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Bagaimana Ibu? Apakah dari pertanyaan Ibu bisa terjawab? Mic-nya Bu. Terima kasih Bu Wid atas jawabannya. Alhamdulillah sedikit sudah dipahami dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Musliha. Jadi dijawab, ternyata tujuan pembelajaran itu dan capaian pembelajaran itu adalah berbeda ya Bu ya. Kalau tujuan pembelajaran itu adalah rentetan daripada tujuan masing-masing tadi kayak begitu. Sedangkan capaian itu adalah tujuan akhir dari semua rentetan itu. Ya, terima kasih Bu Wid. Tapi sebelum kita mengakhiri atau beristirahat, mungkin sebaiknya kita break dulu. Mungkin ada teman-teman yang bisa melakukan seperti stand up atau pemberian motivasi lah seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman? Oh, saya Pak. Silakan Bu, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya hanya ingin memberi ice breaking pada sesi pertemuan ini. Silakan Anda perhatikan layar. Ya, saya akan memberi ice breaking berupa tebak-tebakan. Baik Bu, silakan Bu. Oke. Mana nih? Ada, masa ada kelapa? Mas beri kayak gimana? Iya. Bu sih nggak sedingin pertama jadi minta. Ada. Anu tuh nanti gue edit di sini ada. Oke, di sini. Oke, untuk ice breaking kali ini adalah
Tapi jelas Bu ya, Bapak. Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan itu Bu. Oh, Share. sudah jelas. Belum kelihatan Bu. Belum? Belum kelihatan. Ya, bersih. Ya, bisa. Sudah ada? Ya, sudah sedang proses Bu. Ya. Baik Bu. Oke, untuk ice breaking kali ini adalah permainan game warna. Oke, 1, 2, 3, silakan dijawab. Oh ya, Putih, untuk putih, petunjuknya, ya, untuk petunjuknya silakan. Kalau ada warna putih, ya, tebak warnanya, warna tulisannya saja. Oke. Warna tulisannya. Iya. Warna tulisannya Bapak Ibu. Ini tes buta warna ya Bu ya. Oke, dimulai Bu, Bapak. Oke, 1, 2, 3. Ya. Ya, silakan. Kuning. 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 Nih, Kuning. Warna jawabannya adalah warna. Kuning. Kuning. Ya, meskipun tulisannya putih, Tulisannya tapi putih ya. jawabannya adalah kuning karena Warnanya kuning. ya warna kuning hurufnya. Nah, jawabannya merah. Merah. ya Merah. merah. Betul? Nah, Putih. putih, Ya, putih. Jangan sampai terkecoh Bapak Ibu. Biru. biru, Biru. biru, Ini Hijau. ya hijau. Merah. Merah. Ya. Putih. Putih. Iya. Biru. Biru. biru, Ya, biru. Biru. Merah. Sorry. Kuning. Kuning. Jawabannya ini adalah kuning. Hijau. Ini Hijau. ya hijau, hijau. hijau. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Jadi apa namanya, model pembelajaran tadi itu mengajak kita untuk tidak buta warna ya Bu ya, sekalipun Iya, tulisannya sekalipun tulisannya putih tapi belum tentu warnanya putih. Ya, betul, Ya, warna. terima kasih Bu. Jadi sangat menghibur sekali. Baik Bu, sebelum kita menutup pertemuan ini, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Ibu Widuri sendiri sebagai pemateri. Kalau tidak ada, baru kita akan tutup. Kayaknya hanya ingin menyampaikan bahwa alur tujuan pembelajaran ini adalah hal yang penting harus disusun oleh guru sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Karena dengan alur tujuan pembelajaran ini, kita bisa dipandu secara step by step atau langkah demi langkah dalam setiap proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Demikian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Pesan yang sangat bagus sekali untuk kita terapkan Bapak Ibu. Oleh karena itu mungkin pertemuan ini kita cukupi sampai di sini. Sebelum kita menutup pertemuan ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya apa yang pernah kita dapatkan menjadi berkah bagi kita semua. Kita berdoa untuk menundukkan kepala dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.